Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah sekalian wa khilaafatul muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini atas izinnya kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka insyaallah akan mengikuti kajian atau tausiah subuh yang insyaallah akan dibawakan langsung oleh Amir Daulah Sumatera, Ustadz Supriyono Hadi insyaallah. Namun sebelum itu mari kita buka acara pada pagi ini dengan al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Ustadz Supriyono Hadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bida'wat wa tablighi risalah. Shalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi awdaha lana kalamallah fasirna 'alal bainatil wadihah wal hujjatil balighah. Summa usolli wa usallim ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik al-Asja'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man waliya wa alai walin warahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanza'anna yadan min ta'at. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sebagai warga dan juga sekaligus sebagai petugas struktural di Khalifahan Islam ini harus memahami akan kewajiban-kewajiban kita baik sebagai warga maupun sebagai petugas di struktural Khalifahan Islam ini, yang bertujuan agar terwujudnya kerja nyata dan langkah positif ke arah terrealisirnya ajaran Allah dan Rasulnya secara sempurna di bawah kepemimpinan ulil amri. Dan kewajiban yang paling utama yang perlu kita pahami, kita sebagai warga maupun sebagai petugas di struktural Khalifahan Islam ini, yaitu adalah kesadaran dan kesediaan kita sebagai warga maupun sebagai petugas di struktural Khalifahan Islam ini untuk sam'an wa ta'atan terhadap perintah-perintah ulil amri, baik dalam perkara atau dalam perkara-perkara yang tidak kita senangi
selama perkara tersebut tidak memerintahkan kita untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, yang telah kami bacakan dalam muqaddimah tadi, dalam surat An-Nisa 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ila akhir ayat. Ayat ini masyhur di kalangan kita, sangat populer, ya. Dan juga kita sebagai warga Khalifah Islam pasti sudah hafal dan paham terhadap ayat tersebut, yang dimana telah kita ketahui bersama bahwa di dalam ayat tersebut tidak ada pengulangan kata atiu di dalam kalimat ulil amri. Dan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, Rasul itu berbeda dalam ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, dan sedangkan ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Selama perintah tersebut tidak memerintahkan kita untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, itu kita wajib taat. Tapi ketika diperintahkan untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka gugurlah perintah taat tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la ta'atan li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Atau dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya juga, Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Kewajiban seorang muslim itu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, pada perkara-perkara yang dia senangi maupun pada perkara-perkara yang tidak dia senangi. Kewajibannya adalah taat. Malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Kemudian wa idza umira bi maksiatin, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Dengan kata lain, gugur kewajiban taatnya terhadap ulil amri itu jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, komitmen seorang muslim atau seorang warga ataupun seorang petugas struktural di Khalifah Islam ini dalam penegakan din ini tuh tercermin dalam sikap sam'an wa ta'atan terhadap perintah-perintah ulil amri, baik dalam perkara yang dia senangi maupun dia tidak dia senangi, selama perkara tersebut tidak memerintahkan untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Contoh, kita selain sebagai petugas struktural Khalifah Islam ini juga sebagai warga Khalifah Islam punya kewajiban untuk taat terhadap ulil amri, ya. Maka tatkala ulil amri kita memerintahkan kita untuk taklim, ya. Kemudian kita tidak mau datang ke taklim karena wah yang ngisi cuma gitu-gitu aja gitu kan, paling yang diisi itu lagi gitu kan. Dia tidak mau menghadiri taklimnya, tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh ulil amrinya tadi, meskipun dia tidak berada dalam kemaksiatan, tidak berzina, tidak berjudi, tidak mencuri, ya. Dikarenakan tidak mau datang terhadap perintah ulil amrinya tadi, ya. Selama kegiatan taklim itu berlangsung, maka bernilai maksiat dia. Jadi seperti itu. Begitu pula kita sebagai petugas struktural misalnya, ketika ulil amri memerintahkan kita untuk menyebarkan
undangan taklim misal. Ulil amri merintahkan hari ini disebarkan, dan waktu untuk kegiatan taklim itu misal ada 7 hari lagi. Kemudian yang diperintahkan oleh ulil amri itu, seseorang yang diperintahkan oleh ulil amri itu tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh ulil amri. Dia tidak mau melaksanakan hari ini. Dia punya inisiatif, kan waktu masih lama, 7 hari lagi, lusa juga bisa. Tidak ada izin syar'i kepada ulil amri, ya. Tidak ada alasan syar'i kenapa dia tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh amri. Dia laksanakan 2 hari kemudian, ya, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh amri, itu nilainya maksiat karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sikap sam'an wa ta'atan dalam pandangan Islam atau menurut Allah dan Rasulnya ini sangat fundamental, yang tidak bisa disepelekan, yang tidak bisa diremehkan sedikit pun. Nah, ini memang harus betul-betul kita perhatikan, dan ada perhatian khusus terutama bagi kita seorang warga Khalifah Islam maupun seorang petugas di struktural Khalifah Islam ini. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita melihat pada diri ulil amri kita tidak ada keadilan atau zolim atau otoriter? Nah, ini bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan? Apakah kita ini menggibah ulil amri kita, atau mengajak umat untuk agar melepaskan ketaatan terhadap ulil amri kita, atau bagaimana ini sikap kita ini dalam menghadapi hal demikian? Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebagaimana dalam hadisnya, ketika kita menghadapi hal yang demikian itu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Maka barang siapa yang melihat sesuatu yang dia senangi pada amirnya, mungkin dianggap tidak adil, otoriter, atau dianggap zalim, mungkin seperti itu, perintahnya itu falyasbir, maka hendaklah kalian bersabar. Ya, perintahnya itu untuk bersabar, bukan menggibah ulil amrinya, ya, bukan memprovokasi umat untuk mengajak melepaskan ketaatan pada ulil amrinya, tidak. Nah, tapi perintahnya ada falyasbir, perintahnya untuk bersabar. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, seperti yang tadi yang telah kami sampaikan dalam muqaddimah dari Auf bin Malik al-Ashja'i, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, "Man waliya wa alain wali," dan barang siapa yang memberikan walanya terhadap seseorang, perwaliannya terhadap seseorang itu, kemudian melihat pada diri walinya itu atau ulil amrinya itu bermaksiat, apa perintahnya? Falyakrah. Yang tadi falyasbir, yang kemudian falyakrah, membenci, falyakrahu, membenci apanya? Mayati min maksiatillah, perbuatan maksiatnya itu. Jadi tidak ada perintah untuk menggibah, tidak ada perintah untuk mengajak umat memprovokasi umat untuk melepaskan ketaatan, tidak ada. Ya, perintahnya bersabar dan membenci kemaksiatan. Kemudian apalagi? Wala yanza'ana yadan min ta'atin, dan jangan melepaskan ketaatan daripadanya. Nah, itu perintahnya. Kemudian selain itu apalagi yang Rasulullah perintahkan kepada kita? Menasihatin. Kita nasihatin. Maka kata Rasulullah, ad-dinu nasihat, din itu adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Lillah, wali rasuli, wali kitabihi, wali a'immati muslimin wa ammatih, ya, bagi Allah, Rasul dan kitabnya, dan juga bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga bagi kaum muslimin juga kita nasihatin. Nah, jadi bukan digibah, bukan mengajak umat untuk melepaskan ketaatan, tapi sabar membenci kemaksiatannya dan juga menasehatin. Ini yang perlu kita pahami. Jika diterima nasihatnya, ya alhamdulillah. Jika tidak diterima nasihatnya ya nanti pribadinya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang dipimpinnya itu. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, jadi seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Dan juga ketika kita melihat kezaliman atau kedustaan pada
ulil amri kita itu bukan kita dukung, ya, bukan kita dukung. Maka kalau didukung kata Rasulullah SAW itu man sodaqo bikadzihim, ya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu, ya, mendukung akan kedustaannya itu, wa annahum ala zulmihim, dan menolong atas perbuatan zolimnya itu, mendukung perbuatan zolim yang dilakukan oleh ulil amrinya itu, walaysa minni, bukan dari golonganku kata Rasulullah. Walaysa biwaridin alal haud, dan juga tidak termasuk terdalam golongan orang-orang yang masuk surga. Itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, walam yasdukhum bikadzbihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, yang tidak mendukung kedustaannya itu, perbuatan dustanya itu, walam yu'inhum ala zulmihim, dan juga tidak menolong, tidak mendukung perbuatan zolimnya itu, wa huwa minni, dia termasuk golonganku kata Rasulullah. Wa huwa biwaridin alal haud, dan dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan berjamaah kita ini. Dan ada beberapa faktor, ya, atau penyebab membuat pribadi seseorang itu yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada ulil amri. Dan faktor yang paling utama, ya, itu adalah kekecewaan, sebagaimana yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW pada waktu itu di antara kalangan Ansor, yang kecewa terhadap keputusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menetapkan ketetapannya, dia kecewa, dia tidak setuju, ya, dan bahkan menganggap Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian ghanimah itu, atau dalam pembagian sodako. Itu ada salah seorang di kalangan Ansor itu begitu. Maka turunlah ayat Allah dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yalmizuka fis shadaqah, dan di antara mereka itu Muhammad ada yang mencelamu, gitu kan, ada yang tidak setuju terhadap ketetapanmu. Fis shadaqah, di dalam pembagian sodako, fa in utu minha, maka jika diberi dari bagian sodako itu tadi, ghanimah tadi itu, rodu, mereka ridho, rela, senang. Wa in lam yu'ta minha, dan jika tidak diberi darinya itu, idahum yaskhutun, serta merta mereka marah, serta merta mereka mencela, menfitnahmu, menggibahmu, begitu. Nah, itu terjadi pada orang-orang terdahulu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mendengar hal demikian tuh, Rasulullah SAW bersabda, wailaka, celakalah kamu ini, kata Rasulullah, menuduh Rasulullah untuk tidak mampu berbuat adil. Rasulullah aja sudah dituduh seperti itu, apalagi kita, ya kan? Rasulullah aja ada yang menuduh tidak akan mampu berbuat adil, apalagi kita, gitu kan. Maka kata Rasulullah, wailaka, celakalah kamu ini. Nah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man dzalladzi ya'dilu 'alaika ba'di, siapa lagi yang akan mampu berbuat adil kepadamu setelahku ini, kata Rasulullah. Maka tidak akan ada lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ihdaru hadza, waspada, hati-hati terhadap orang seperti ini, kata Rasulullah. Wa asbahu hadza, dan juga orang yang serupa seperti itu, ya. Itu kata Rasulullah, supaya hati-hati kita. Fa inna fi ummati wa asbah hadza, maka sungguh di kalangan umatku nanti juga akan ada orang seperti itu akan ada, gitu ya. Yang kecewa terhadap keputusan ulil amrinya akan ada. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal demikian. Jadi seperti itu. Hum yaqra'una al-Qur'an, mereka juga membaca Quran, kata Rasulullah. Wala yujawizu taraqiyahum, tapi membaca Qur'annya cuma hanya sampai kerongkongan, tidak dia pahami dan dia tidak amalkan, sehingga membuat dia seperti itu berbuat. Nauzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemampuan kepada kita untuk agar dapat menekan rasa kekecewaan pada diri kita terhadap keputusan-keputusan sudah ditentukan oleh amri kita ini, agar kita tidak berakibat fatal seperti halnya itu ya. Kalau tidak kita mampu tekan, itu fatal akibatnya membuat kita itu. Iwan fiddin rahimakumullah. Maka sekali lagi, pada prinsipnya sikap sam'an wa ta'atan terhadap ulil amri dalam pandangan Allah dan Rasulnya ini, dalam pandangan Islam ini, itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental, yang tidak bisa kita remehkan sedikit pun, yang tidak bisa kita sepelekan sedikit pun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri ini ya, selama perintah ulil amri tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat ya, meskipun ulil amrinya dianggap zalim atau otoriter atau tidak adil, tapi kalau perintahnya tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa tetap taat, tetap berada dalam ketaatan. Iwan fiddin rahimakumullah. Demikian lebih kurang yang dapat kami sampaikan. Kami lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir atas tausiah pada pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Baiklah, iwan fiddin rahimakumullah, marilah kita akhiri acara tausiah pada pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa mahfiratan majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.